Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, bagaimana kabar kalian? Tentunya masih tetap sehat dan semangat. Bersama saya Muhammad Ahsanuddin akan membahas satu unit kompetensi yang ada pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik mengenai memelihara sistem bahan bakar elektronik pada sepeda motor. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Padahal buru-buru nih, setelah telepon guru TGSM aja ya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Desi, apa kabar Bu? Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Pak, motor saya kok nggak nyaman. Ini kalau di starter tuh bisa, tapi kalau pas digas itu kok mati ya? Oh ya, bisa tolong diinfo sepeda motornya Bu, meliputi speedometernya, kemudian tipe sepeda motornya Bu. Iya Pak. Gimana Pak, ini motor saya? Aman Bu, nggak terlalu berat kok. Ini cuman perlu perawatan sistem bahan bakarnya aja. Oke Pak, kapan bisa diperbaiki nih motornya? Sekarang juga bisa Bu, nanti saya suruhan siswa untuk mengambil sepeda motornya Bu. Oke Pak, saya tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Halo Mas, posisi di mana? Masih di taman Pak. Bisa minta bantuannya Mas, ambil motornya Bu Desi di tempat parkir sekalian dibawa ke bengkel ya. Siap Pak, saya meluncur ke sana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya disuruh Pak Waryo untuk membawa sepeda motornya ke bengkel. Iya bawa saja. Baik Bu. Loh, kok hilang? Coba ini sepeda motor sudah datang. Makasih Mas, silahkan makan bengkel bersama coba dibuka motornya ya. Coba kalau begitu saya ganti pakai bengkel dulu.
Bagaimana Mas kondisi sepeda motornya? Mesinnya nggak mau stasioner ini Pak, dan kurang responsif, kayaknya ada yang trouble pada sistem bahan bakarnya. Oke, bagus. Nanti kamu lakukan pemeriksaan sistem bahan bakarnya ya, terkait tekanan pompa bahan bakar, debit bahan bakar yang diinjeksikan, kemudian tegangan sumber injektor, dan tegangan pompa bahan bakarnya, filter udara, dan jangan lupa setel ulang putaran stasionernya. Siap Pak, kalau begitu saya siapkan dulu semua peralatan untuk membongkar dan memeriksa sistem bahan bakarnya. Oke, bagus Mas, silakan. Alat yang digunakan untuk memeriksa sistem bahan bakar elektronik yaitu obeng plus, impact screw, obeng minus, kunci T-shock 10 mm, majun dan nampan, gelas ukur, SCS connector, multitester digital, fuel pressure gauge, tachometer, buku pedoman reparasi. Bagaimana Mas Randy? Apa peralatannya sudah disiapkan semuanya? Semua peralatan sudah saya siapkan Pak. Oke, bagus. Tolong nanti dalam bekerja selalu jaga keselamatan kerja, baik alat dan benda kerjanya ya. Misalkan, kosongkan terlebih dahulu tekanan pompa bahan bakar pada selang sebelum melepas ikatan selang pada pompa atau injektor. Lepaskan kabel negatif baterai saat perakitan dan pelepasan fuel pressure gauge-nya. Selain itu, lilitkan kain majun pada ujung ikatan selang saat melakukan pelepasan selang pompa bahan bakar. Jangan lupa untuk selalu mematikan atau memposisikan off multimeter apabila tidak digunakan. Dan jika dirasa belum paham atau ada yang belum paham, silakan langsung konsultasi ke saya ya. Siap Pak. Mengosongkan tekanan bahan bakar dan mengukur tekanan pompa bahan bakar. Melepas cover pompa bahan bakar. Melakukan pengosongan bahan bakar pada selang pompa bahan bakar yang ke injektor. Melepas soket pompa bahan bakar, menghidupkan mesin sampai mesin mati sendiri sebagai tanda aliran bahan bakar pada selang sudah kosong, memutar kunci kontak ke off. Melepas terminal negatif pada kutub negatif baterai. Melepas selang pada pompa, memasang fuel pressure gauge dan memasang terminal negatif baterai, dan memasang soket pompa bahan bakar. Menyalakan mesin untuk mengukur tekanan bahan bakar dan mencatat hasil pengukuran tekanan bahan bakar. Mematikan kunci kontak off, melakukan pengosongan bahan bakar pada selang bahan bakar dan fuel pressure gauge seperti langkah pengosongan bahan bakar pada selang pompa bahan bakar yang ke injektor sampai dial pada gauge menunjuk angka 0, artinya tekanan dan aliran bahan bakar pada alat dan selang sudah kosong. Memutar kunci kontak ke off. Melepas terminal negatif pada kutub negatif baterai, melepas fuel pressure gauge dan memasang kembali selang bahan bakar pada pompa bahan bakar, memasang terminal negatif baterai,
Memasang soket pompa bahan bakar. Mengukur jumlah bahan bakar yang dialirkan atau debit. Melepas seat atau jok tempat duduk pengemudi dan cover tengah. Melepas selang bahan bakar yang diinjektor dan melepas dudukan selang pada manifold. Menempatkan ujung selang bahan bakar yang keinjektor pada gelas ukur. Mengukur jumlah aliran bahan bakar atau debit dengan menghidupkan kunci kontak on, kemudian mematikan kunci kontak setelah tekanan bahan bakar berhenti sebanyak 5 kali. Mengukur volume bahan bakar pada gelas ukur. Memasang kembali selang bahan bakar pada injektor dan dudukan selang pada manifold. Melakukan pengecekan kebocoran bahan bakar pada pompa dan selang bahan bakar dengan memutar kunci kontak on, kemudian mematikan kunci kontak setelah tekanan bahan bakar terhenti sebanyak 3 kali. Mengukur tegangan sumber injektor dan pompa bahan bakar. Memutar kunci kontak ke off. Lepas konektor 2P berwarna hitam injektor. Memutar kunci kontak ke on. Mengukur tegangan antara konektor 2P berwarna hitam injektor pada sisi kabel dan massa dengan menghubungkan kabel berwarna hitam dengan positif multimeter dan negatif multi dengan massa atau ground. Memutar kunci kontak off dan memasang kembali soket injektor pada injektor. Memposisikan selektor multitester pada posisi off. Lepas soket konektor 5P berwarna putih pompa bahan bakar. Memutar kunci kontak ke on dan mengukur tegangan pada terminal-terminal konektor 5P berwarna putih pompa bahan bakar sisi kabel bodi dan menghubungkan kabel berwarna hitam putih dengan positif multimeter dan kabel berwarna coklat kuning dengan negatif multi. Memutar kunci kontak off dan memasang kembali konektor 5P pompa bahan bakar. Mereset ECM atau mereset memori kegagalan pada ECM. Memutar kunci kontak ke off. Melepas konektor dummy dari DLC. Menghubung singkatkan terminal-terminal DLC dengan menggunakan special tool SCS connector. Memutar kunci kontak ke on, melepas special tool dari DLC. Mil akan menyala selama kira-kira 5 detik. Sementara mil menyala, hubung singkatkan lagi terminal-terminal DLC dengan special tool. Memori self-diagnosis terhapus jika mil mati dan mulai berkedip. DLC harus dijumper sementara mil menyala. Jika tidak, mil tidak akan mulai berkedip. Melepas tutup saringan udara. Memeriksa saringan udara dan membersihkan penutup dan dudukan elemen saringan udara dengan maju.
Memasang kembali elemen saringan udara dan penutup saringan udara. Menyetel putaran stasioner. Memutar skrup pengatur udara sebanyak 2 kali putaran searah jarum jam atau sampai skrup duduk penuh, kemudian putar berlawanan arah jarum jam 2/8 putaran dari posisi duduk penuh. Menghidupkan mesin selama kurang lebih 10 detik, kemudian mematikan mesin. Memasang tachometer pada kabel busi yang tidak ada lapisan pelindung plastik. Menghidupkan mesin, kemudian memeriksa tachometer menunjukkan 1700 rpm plus minus 100. Apabila putaran stasioner masih belum sesuai dengan putaran stasioner mesin yang dispesifikasikan, ulangi kembali langkah-langkah tersebut di atas. Melepas tachometer, kemudian memasang kembali dudukan penumpang, cover tengah, dan cover bahan bakar seperti semula. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mas. Terima kasih Pak. Duduk. Terima kasih Pak. Pak, sudah selesai saya kerjakan Pak. Oke, saya cek dulu ya. Bagus ya Mas, mari kita lihat di unitnya. Baik Pak, mari. Sudah oke Mas, good job. Segera diantar ke guru di tempat parkir ya. Siap Pak. Permisi Bu, ini sepeda motornya udah jadi. Kok cepet Mas? Udah jadi kalian kita kok Bu, jadi nggak harus lama. Ah, bisa aja kamu. Yaudah, saya bawanya ya. Saya permisi dulu, terima kasih. Baik, silakan Bu.
Sobat SMK semua, demikian tadi rangkaian kegiatan pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik. Saya berharap Sobat SMK semua pastinya bisa melakukan pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik. Sampai berjumpa kembali. Tetap sehat dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Suwaryo selaku Kepala Bengkel Ahas Mutiara Motor dengan ini memberikan pernyataan bahwa video pembelajaran kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor yang baru saja kita saksikan telah sesuai dengan standar di industri. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.